Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Yuwono dalam acara Bingkai Tali Bincang Demokrasi Sekitar Kota Wali. Kegiatan ini adalah suatu program kerja Bawaslu Kabupaten Demak di masa non tahapan pemilu maupun pemilihan. Tema pada siang hari ini kita akan membahas terkait permohonan dalam sengketa pemilihan. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Khairul Amilin. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Nugroho. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada, kita akan membahas terkait sengketa. Apa sih itu sengketa, Pak? Sengketa secara umum ini kan ada yang perlu diperdebatkan, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong pemilu atau pemilihan, nah, ini sengketa adalah mana-mana yang merasa ada yang dirugikan. Ada yang merasa dirugikan, itu perlu disengketakan, biasanya seperti itu. Maka dari itu sengketa dalam pemilu atau pemilihan itu ada pihak yang merasa dirugikan. Ya. Begitu, Mas Nuh. Itu terkait sengketa ya. Terus karena kita ngomong pemilu dan pemilihan, terus ini temanya pemilihan ya. Pemilihan. Nah, ini pemilihan ya. Siapa atau subjek yang merasa dirugikan itu siapa? Nah, ini perlu dijelaskan secara detail. Begitu, Mas Nuk. Siapa saja, Pak, yang subjek yang dapat menjadi sengketa tersebut itu? Ini di dalam sengketa itu ada subjek, ada objek, gitu kan. Subjeknya itu siapa? Gitu kan. Subjek dalam arti orang yang berhak melakukan permohonan sengketa di Bawaslu. Posisi sengketa pemilu atau pemilihan itu di Bawaslu. Begitu ya. Nah, siapa yang menjadi subjek untuk permohonan sengketa di Bawaslu? Nah, yang pasti peserta pemilihan. Siapa peserta pemilihan? Bakal calon atau calon. Begitu. Siapa bakal calon? Bakal calon adalah yang sudah mendaftar sebagai calon di KPU. Gitu. Beda kalau bakal calon di baliho, di jalan-jalan itu belum tentu dia sudah daftar. Tapi kalau posisi kita ngomong sengketa, ya yang sudah mendaftar di KPU. Nah, itu haknya. Haknya di situ. Dia sudah mendaftar, tetapi ada sengketa. Misalnya tidak diterima atau tidak ditetapkan. Itu yang pertama, bakal calon. Yang kedua, dia sebagai sudah mendaftar dan ditetapkan. Itu posisi calon. Nah, ada bakal calon, ada calon. Itu perbedaannya. Nah, itu sebagai peserta pemilu, karena kita ngomong pemilihan. Beda pemilu sama pemilihan. Beda. Proses sengketanya juga beda. Gitu. Kalau di pemilu ada mediasi, ada adjudikasi. Kalau di pemilihan ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, ngomong-ngomong sengketa, Mas Nuh, kalau kita ngomong sengketa ini sebenarnya kita punya dasar. Gitu. Dasar yang harus kita pegang secara umum, secara komprehensif,
kita punya dasar terkait demokrasi kita secara keseluruhan. Karena kita menganut demokrasi Pancasila, di terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kalau kita ngomong sengketa, kita ngomong terkait hak-hak keadilan peserta pemilu. Gitu. Menjaga dan mengawal dan menegakkan keadilan pemilu atau pemilihan. Itu dasar kita sebagai Bawaslu. Maka dari itu siapa-siapa yang menjadi peserta pemilu yang ingin menjadi calon di pilkada, entah itu calon bupati, wakil bupati, calon gubernur atau wakil gubernur, kita jamin haknya, gitu kan? Maka Bawaslu hadir di situ. Jikalau mereka merasa dirugikan atau merasa sengketa itu disengketakan atau merasa dirugikan, maka mereka melaporkan ke Bawaslu. Gitu. Nah, di sengketa itu ada dua, Mas Nur. Ada di Bawaslu itu di sengketa ada dua, penyelesaian sengketa proses antar peserta dengan penyelenggara pemilu dalam arti KPU. Dan ada penyelesaian sengketa peserta pemilu antar peserta pemilu. Gitu. Nah, kita ngomong peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini hak-hak mereka dijamin, begitu kan? Mereka punya hak dipilih dan memilih, artinya di sini sebagai calon punya hak untuk dipilih. Maka kita hadir Bawaslu melakukan tugasnya sebagai penegak keadilan pemilu. Begitu, Mas Nur. Oke. Baik. Kemudian perbedaan antara sengketa dengan pelanggaran itu apa? Kalau pelanggaran regulasinya ada sendiri, gitu kan? Karena pelanggaran ada pelanggaran administrasi, pelanggaran termasuk money politik, pidana, gitu kan? Terus pelanggaran banyak di situ pelanggaran. Tapi kalau sengketa ini khusus ya. Makanya sengketa ini sebagai mahkotanya pemilu. Gitu. Karena di situ punya prioritas, gitu kan? Di proses awal itu, gitu kan? Sampai di tahapan-tahapan selanjutnya, ini juga akan berpengaruh terkait hak-hak mereka sebagai peserta pemilu. Makanya salah satu tugas di Bawaslu yang paling menjadi skala prioritas itu yaitu penyelesaian sengketa di pemilu maupun pilkada. Dan kalau kita ngomong tadi ada subjek, terus sekarang objek. Nah, objeknya itu ya SK, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau berita acara. Gitu. Di situ juga dijelaskan di mana Undang-Undang 10 2016. Terus kita kuatkan di Perbawaslu 2 2020 juga dijelaskan antara terkait subjek dan objek itu ya yang yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU. Begitu, Mas Nuk. Siapa yang bisa mengajukan permohonan sengketa itu, Mas? Tadi yang sudah bisa gimana? Yang bisa mengajukan sengketa tersebut itu.
Jadi kita ngomong pemilihan ya. Ya, pemilihan. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa di situ subjek dalam tanda kutip peserta pemilu. Nah, ada bakal calon, ada calon. Apakah calon bisa melakukan permohonan sendiri? Sangat bisa, karena posisinya lebih kuat. Tapi kalau di mereka atau calon itu tidak berhalangan, itu bisa dikuasakan. Jadi lewat kuasa hukum. Artinya di situ dijelaskan di Undang-Undang 2 2020 itu memang proses permohonannya itu punya batas waktu. Karena posisi sengketa itu kan leg spesialis ya. Yeah. Ada peradilan khusus begitu kalau di Bawaslu. Jadi peradilannya itu ya ada batasnya, ada waktunya. Nah, prosesnya itu 3 hari setelah SK itu keluar. Maka secara formal kalau kelewat 3 hari tetap kita terima. Tapi nanti untuk ditindaklanjuti atau diregister kan kita tergantung pleno di pimpinan di kabupaten kota atau di provinsi. Jadi penting ini masyarakat atau peserta pemilu dalam arti masyarakat itu mengerti, gitu kan? Terus mengerti di proses sengketa Bawaslu itu ada poin-poin yang harus dijalani, termasuk masalah waktu melaporkan di Bawaslu. Dan itu juga persyaratannya juga ada beberapa ini KTP dan lain-lain gitu kan, termasuk SK gitu kan. Jadi harus jelas begitu. Setidaknya yang merasa dirugikan itu melaporkan ke Bawaslu. Dan mekanismenya seperti apa? Mekanisme cara permohonannya? Cara permohonan yang pertama itu kita bisa lewat langsung ke Bawaslu melaporkan. Entah itu dari pihak calon sendiri gitu kan, atau lewat kuasa hukum gitu. Itu yang pertama. Dan kita pastikan di Bawaslu standby 24 jam. Gitu kan. Di 3 hari itu. Sampai di jam 12. Masa-masa laporan terakhir sengketa gitu kan. Sampai terakhir jam 12 ya. Jam 12 malam. Dan itu yang pertama. Yang kedua bisa lewat online. Aplikasinya bisa dicek lewat Google itu SIPS, Sistem Informasi Permohonan Sengketa. Nah itu kenapa? Karena kita sudah serba online. Nah itu yang mungkin dari pihak calon belum ada waktu, gitu kan. Nah, itu yang kita pegang. Mereka mendaftar, di situ ada kolom-kolom pendaftaran untuk pelaporan, gitu kan. Nah, itu kita yang pegang, gitu kan. Jadi tidak harus ke sini, tapi nanti setelah mendaftar atau melaporkan secara online, itu kan ada proses printnya itu. Nah, berkasnya. Itu walaupun kelewat dari 3 hari nggak apa-apa ke Bawaslu, tapi wajib ke Bawaslu untuk melengkapi persyaratan selanjutnya. Begitu Mas Dok, ada 2 berarti. Kemudian jenisnya tadi kan ada 2, permohonan langsung dan permohonan online Mas ya. Ya. Kemudian pemohon ini kan pertama ini kan berkasnya nggak mungkin lengkap Mas ya. Ya. Itu bagaimana mekanisme perbaikannya itu?
Jadi begini, kita di timeline di Bawaslu ada aturannya di Perbawaslu 2020 ya. Nah itu disebutkan 3 hari, memang 3 hari kita kasih waktu pendaftaran, pelaporan itu, terus 2 hari kita kasih waktu di Bawaslu pleno, gitu kan. Terus ada perbaikan. Perbaikan 3 hari. Pasti ada perbaikan, Mas. Pasti gitu kan, karena nggak mungkin. Apalagi kita ngomong hak, gitu kan. Kalau kita sudah ngomong hak terkait keadilan, ya kita harus memberikan semaksimal mungkin. Tapi kita juga bekerja bekerja dengan undang-undang. Ya di situ disebutkan ada waktu untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan berkas persyaratan. Gitu. 3 hari untuk melengkapi persyaratan, dan tujuannya kira-kira secara formil maupun material itu masuk apa enggak. Nah, setelah pendaftaran terus kita komunikasi untuk melengkapi gitu kan, terkait formil waktu mungkin masuk apa enggak gitu kan, material ada KTP dan lain-lain gitu kan. Kita pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten maupun provinsi, kita pleno. Kalau secara formil maupun material itu terpenuhi, baru kita register. Prosesnya seperti itu. Kita kuncinya itu komunikasi sama koordinasi antara Bawaslu. Kita karena sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan keadilan pemilu, ya kita standby 24 jam. Itu kan. Mereka konsultasi, komunikasi dengan kita, apa-apa yang harus dilengkapi, ya kita harus jelaskan secara detail. Jangan sampai hak mereka tidak terpenuhi. Begitu, Mas Dok. Kemudian apa tujuan utama dari penyelesaian sengketa pemilihan ini, Mas? Tujuannya bagaimana? Kalau kita ngomong sengketa, gitu kan, tadi sudah saya jelaskan. Di situ punya tujuan yang paling utama terkait keadilan, gitu. Nah, hak-hak untuk dipilih, gitu kan, itu menjadi dasar atau pegangan Bawaslu. Kita berikan sepenuhnya, gitu kan. Jangan sampai mindset atau pandangan di luar itu kita tidak adil. Nah, tujuan utama ya memberikan keadilan sepenuhnya kepada peserta pemilu. Itu yang paling utama. Jangan sampai mereka punya tujuan untuk demokrasi, kita menghambat terkait proses-proses pencalonan. Misal itu ya, kalau kita ngomong pencalonan ya, gitu kan. Mungkin secara administrasi, teknis dan lain-lain di KPU karena waktu atau karena kesibukan bakal calon, misal kan KPU tidak menerima. Nah, inilah kehadiran Bawaslu, memberikan keadilan atau hak-hak mereka itu bisa kita bantu selama tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku. Kalau sengketa proses sama sengketa hasil itu beda, Mas? Kalau sengketa proses di Bawaslu, kalau sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi beda. posisinya beda. Kalau sengketa hasil di
Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Kalau sengketa proses pemilu maupun pilkada di Bawaslu, gitu. Baik, kemudian setelah berkas ini tadi kan perbaikan Mas, perbaikan berkas pleno. Setelah perbaikan pertama ada berkas yang belum lengkap, itu gimana? Tadi sudah saya jelaskan, kita kasih kesempatan, karena di undang-undang pun juga sudah disebutkan untuk proses perlengkapan berkas administrasi, gitu kan. Jangan sampai kita hadir Bawaslu malah tidak memberikan keluasan waktu. Gitu kan. Yang pertama, dia sudah di KPU, dia sudah tidak punya waktu, gitu kan. Masa di Bawaslu kita juga malah tidak memberikan kesempatan. Artinya kesempatan kita berikan semaksimal mungkin, tapi tidak menyalahi aturan dan undang-undang yang berlaku. Begitu Mas Nur. Peserta pemilihan di selain bakal calon dan calon itu juga partai atau gabungan partai politik, gitu kan. Kan yang calon atau bakal calon itu kan mendapat di luar ini ya, perseorangan ya, kan dukungan dari partai juga atau gabungan partai politik. Nah, ini juga menjadi peserta permohonan sengketa. Terkait tujuan untuk penyelesaian sengketa pemilihan ini, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, karena kita ngomong demokrasi, ya demokrasi Pancasila, yang paling pertama itu kalah menegakkan keadilan pemilu atau pemilihan. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum. Di sini kita hadir terkait mereka yang merasa dirugikan. Gitu. Dan yang ketiga, menjaga integritas pilkada pemilihan. Ini penting karena posisi itu hak-hak mereka terpenuhi, gitu kan. Ada proses di situ, tidak cuma di KPU, tapi ada proses yang harus diselesaikan sengketanya di Bawaslu. Terus yang keempat, tujuan yang paling penting juga adalah menyelesaikan konflik. Kan ada sengketa, ada konflik. Jangan sampai gara-gara ada sengketa, ada yang merasa dirugikan, itu tidak kondusif. Artinya ada penyelesaian sengketa, ada penyelesaian konflik di situ secara damai. Gitu kan. Kalau proses awalnya kita baik, insya Allah akhirnya juga baik. Dan yang terakhir, prinsip dari pemilu atau pemilihan ini adalah kita menjaga yang namanya luber jurdil, begitu Mas. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu tujuan utama terkait penyelesaian sengketa pemilihan. Gitu Mas Nur. Kemudian bagaimana pengajuan waktu dalam pengajuan sengketa ini Mas? Sengketa proses pemilihan waktunya. Waktunya. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan 3 hari ya. Waktu permohonan sengketa di Bawaslu itu hari pertama dan hari kedua di jam 8 sampai jam 4. Artinya jam kerja. Itu hari pertama. Tapi untuk hari terakhir, hari ketiga itu jam 8 sampai jam 24.00, jam 12 malam. Dan kita pastikan kita siap melayani di situ. Nah, 24 jam ya? Iya benar, 24 jam karena itu
itu pun menurut saya ya Mas Nuk, harusnya ditambahi, harusnya. Tapi kan kita nggak bisa, kita bekerja sesuai undang-undang, gitu kan. Karena apapun itu kalau kita ngomong hak dipilih, hak demokrasi, gitu kan. Ya kita kasih waktu selebar-lebarnya, gitu kan. Tapi kita di situ juga jelas ada waktu, ada tahapan selanjutnya untuk melengkapi mungkin. Nah, Bawaslu hadir untuk melayani, ini penting. Tahapan dari persiapan, dari pelaksanaan, dari evaluasi, ini semua menjadi satu melayani, gitu kan. Melayani sebagai peserta. penyelenggara pemilu, Bawaslu hadir untuk melayani. Itu yang paling penting. Pelayanannya bagaimana? Pelayanan yang terbaik, gitu kan. Yang penting jangan melanggar. Yang penting sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku, itu yang paling penting. Begitu Mas Nuk. Baik sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami dalam acara Bingkai Tali, perbincangan demokrasi sekitar Kota Wali. Terima kasih Mas Hamilin sudah memberikan sama-sama, Mas Nuk, pemaparan dalam acara pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.